Marilah kita merangkapkan kedua tangan kita dan beranjali. Kita akan sejenak mengagungkan guru junjungan kita, yakni Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bahu sacanca si panca winayoca susikito subhasita caya waca etamanggalam ti. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itulah berkah utama. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema ya, tentang Buddhis to Business. Nah, tujuan ya di mana seorang umat Buddhis berbisnis untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan gitu ya. Nah, namun di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kesuksesan itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sukses berhasil secara duniawi, dan yang kedua adalah sukses dan berhasil secara spiritual gitu ya. Nah, sukses spiritual ini patokannya adalah kita minimal mencapai kesucian sotapana gitu ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas ya kesuksesan secara duniawi gitu. Lalu ada yang nanya, Romo, gimana kalau kita dua-duanya bisa nggak dicapai? Tentu saja sangat bisa dan mungkin. Yang penting kita semua mempraktikkan apa yang telah Guru Agung kita ajarkan, yaitu tentang jalan mulia berunsur 8 gitu ya. Nah, ya seperti yang kita ketahui Bapak Ibu teman-teman semua, tentunya pada masa sekarang ini kita masih dilanda yang namanya virus corona ya, pandemik ini ya. Nah, banyak juga di antara kita yang tentunya bisnisnya sedang mengalami keterpurukan, dan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita juga ada juga yang kerjaannya sedang dirumahkan gitu ya. Tentunya kita sebagai Buddhis senantiasa mendoakan semoga virus corona ini cepat berlalu, dan sahabat, saudara-saudari kita yang bisnisnya sedang mengalami keterpurukan dan kehilangan pekerjaan, semoga dapat bangkit dan bangun kembali. Sadu, sadu, sadu ya. Nah, kita di sini akan membicarakan sebuah bisnis gitu ya, tapi tepatnya pada era masa sekarang nih, pada masa pandemik virus corona gitu ya. Bagaimana sih? Nah, gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada masa sekarang pandemik ini, masa sulit ini, ternyata di kita banyak loh yang mengalami bisnisnya mengalami peningkatan, lebih sukses gitu ya. Dan ada juga teman kita, saudara kita yang malah melihat yang namanya kesulitan ini, melihat pandemik ini sebagai peluang dan kesempatan yang baru gitu. Banyak juga di antara mereka loh yang berhasil dan sukses gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih bisnisnya bisa lancar di masa sulit ini? Nah, tentunya memang bisnis yang mereka tekuni atau bisnis yang mereka jalani sesuai momennya pas pada saat ini, pada masa-masa ini ya. Contohnya apa? Alat-alat kesehatan ya, masker, sanitizer, apalagi tuh kuota jaringan, vitamin, obat-obatan gitu ya, memang pas momennya. Sampai yang namanya bos yang punya aplikasi Zoom kayak mendadak tuh pada saat ini gitu ya. Nah, di sini semua mengapa sih bisa demikian? Nah, tentunya di sini Bapak Ibu teman-teman semua, mereka semua memiliki yang namanya keberanian. Mereka semua memiliki keberanian untuk melangkah. Mereka semua memiliki keberanian untuk masuk ke zona yang namanya zona tantangan ya. Jadi pada masa ini adalah namanya masa zona tantangan atau challenge zone. Bagaimana kita tuh bisa masuk ke zona ini, yang sedang bisnis terpuruk, yang sedang tidak ada pekerjaan, harus kita tertantang untuk masuk ke zona ini. Makanya di luar sana ada saudara kita, teman kita yang berhasil di masa pandemik ini, berhasil di masa sulit ini menjadi pembisnis yang sangat luar biasa. Karena itulah, karena dia punya namanya keberanian untuk melangkah, keberanian untuk belajar dan masuk ke zona ini, gitu ya. Mengapa keberanian? Justru keberanianlah sebagai pondasi, sebagai
landasan untuk berhasil gitu. Tanpa keberanian kita nggak mungkin menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah, inilah mengapa alasannya gajah yang besar tidak menjadi raja hutan. Kemudian badak yang besar dan kekar badannya tidak juga menjadi raja hutan. Apalagi jerapah yang tinggi ya, tidak juga jadi raja hutan. Mengapa sang singa yang memiliki badannya kecil tapi menjadi raja hutan? Ya, karena apa? Karena sang singa memiliki keberanian yang luar biasa. Makanya dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Gitu. Nah, kita pun harusnya sama nih, dapat seperti sang singa ini menjadi pemimpin. Nah, pemimpin ya teman-teman Ibu semua ya, bukan yang namanya pemimpi. Karena hanya beda N aja tuh antara pemimpin dan pemimpi gitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berbahagia, kita di sini nih harusnya dapat memahami ini tentang perubahan ini. Gitu ya, harus berani melangkah gitu. Nah, kemudian seperti yang sudah kita ketahui bahwa di masa sekarang adalah masa di mana kecepatan digital dan kemajuan teknologi. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman semua, masa di mana bukan yang besar dapat melewati yang kecil, tetapi masa di mana yang kecil dapat melewati yang besar. Gitu ya, saya ulangi nih. Masa di mana bukan yang besar dapat mengalahkan yang kecil, tetapi masa di mana yang kecil dapat melewati yang besar. Karena apa tuh semua? Karena kecepatan digital, karena kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Ya, seperti yang sudah kita tahu nih, kita lihat ya, banyak di sana pemain perusahaan besar transportasi. Ya, ternyata dapat dikalahkan, dapat dilewati oleh yang namanya tukang ojek. Tuh bayangin, tukang ojek online gitu ya. Dan kemudian ada juga perusahaan besar tos serba kebutuhan pokok kita ya, dapat juga dikalahkan dan dilewati oleh apa? Marketplace, e-commerce, bayangin tuh ya, jualan online. Hanya tinggal klik, barang sampai di rumah. Tuh. Itu semua tidak jauh atau tidak apa, karena kecepatan digital dan kemajuan teknologi zaman sekarang nih. Makanya teman-teman, Bapak Ibu semua, harusnya kita yang sedang terpuruk pada saat ini, kita yang sedang kehilangan pekerjaan, harusnya kita juga masuk ke zona ini. Ya, dengan apa? Dengan memiliki keberanian, mau belajar dan melangkah, tentunya action. Ya. Nah, sekarang kan banyak tuh pelatihan, seminar, workshop, ikutlah kelas-kelas. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahu sacanca si panca etamang galamuttamangti, ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, itulah berkah utama. Harusnya kita pun memiliki pengetahuan tentang bisnis ini dan kemudian memiliki keterampilan untuk mempraktekannya, gitu. Nah, lalu bagaimana Romo dengan apa Dhamma hubungannya? Tentu saja ada hubungannya gitu ya. Justru kita pada saat ini harusnya memang belajar pengetahuan juga, memiliki keterampilan juga, dan kita pun belajar Dhamma. Karena apa? Karena Dhamma dari Sang Bagawa Guru Agung kita tak lapuk oleh waktu ya, dapat dipraktekkan di mana dan kapan saja gitu. Nah, di sini pun Buddha akan banyak telah membabarkan tentang bagaimana seumat berumah tangga untuk berhasil dan sukses. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana kita, Romo, udah berani, udah melangkah ya, terus gagal juga, gimana tuh? Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau kita sudah berani melangkah ya, kita coba dan gagal, ngapain tuh harusnya? Coba lagi ya, coba lagi, analisa, perbaiki, coba lagi. Lalu gagal lagi gimana? Coba lagi. Ya, terus coba lagi. Ya, kita harusnya melihat juga tuh apa tokoh kita yang sangat luar biasa ya, Thomas Alva Edison yang penemu lampu pijar, sampai dengan 10.000 kali gagal, tapi terus mencoba gitu. Nah, tapi di sini sih tepatnya bukan gagal ya, bukan gagal, tetapi hasil yang didapatkan belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan gagal. Hanya ada hasil tapi belum memuaskan, seperti itu ya. Nah, kita pun seperti itu tuh, baru sekali dua kali gagal sudah down ya, sudah malas. Jangan, harusnya terus tingkatkan gitu ya. Nah, tadi Bapak Ibu dan teman-teman semua saya sampaikan, kita untuk bisa belajar Dhamma
ajaran dari Sang Tathagata, Sang Guru Agung kita. Gitu ya. Mengapa demikian? Untuk apa sih? Nah, kalau kita nih enggak belajar yang namanya Dhamma, nanti bisnis kita dapat tersesat, gitu ya. Kita bisa salah berbisnis. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan penderitaan. Nah, bagaimana kita untuk berbisnis yang benar sesuai dengan Dhamma dan mencapainya juga, gitu ya. Seperti yang sudah Sang Buddha katakan dalam Jalan Mulia Berunsur 8, bahwa ada yang namanya mata pencaharian benar. Nah, mata pencaharian ini harusnya kita pahami dan perhatikan, gitu ya. Apa aja tuh yang dihindari bisnis yang pada saat ini, apa tuh? Yang pertama itu adalah menjual yang namanya senjata. Itu ya, tentunya sangat membahayakan ya, apalagi sampai senjata nuklir atau bom, senjata untuk menyukai orang lain. Yang kedua adalah menghindari menjual yang namanya manusia atau makhluk hidup ya, manusia, binatang, itu pun harus kita hindari. Itu menjual perbudakan, human trafficking kayak gitu ya, dan juga menjual makhluk hidup. Lalu yang ketiga adalah menjual daging. Nah, semua jenis daging gitu ya. Walaupun kita hanya terima daging sudah meninggal, sama aja ikut serta pembunuhan itu terjadi gitu. Lalu yang keempat adalah menjual racun ya, racun. Nah, racun itu kan sangat kejam ya. Kita meracuni makhluk hidup sebelum dia meninggal, tentunya makhluk hidup itu pun akan terasa sangat menderita karena keracunan. Itu pun harus patut kita sangat hindari. Kemudian yang terakhir adalah menjual minuman atau narkotika ya. Ini pun sangat kita hindari ya, karena menyebabkan orang lain menderita seperti itu ya. Nah, itulah Bapak Ibu dan teman-teman semua yang harus kita hindari. Nah, di luar sana banyak sekali bisnis ya, sampai ribuan bidang bisnis, sampai ribuan perdagangan. Pilihlah yang di luar sana yang ribuan itu, jangan yang 5 ini. Itu yang Sang Buddha katakan. Karena apa? Kalau kita paksakan, kalau kita tergoda dengan keuntungannya, tentunya suatu saat kita dalam kehidupan ini tua juga akan menderita sakit parah ya. Karena yang tadi saya sebutkan 5 itu adalah berhubungan dengan yang namanya sila pertama ya. Akibat dari sila pertama tentunya kita akan menderita, terutama fisik gitu ya. Nah, setelah meninggal dunia tentunya akan lebih menderita lagi gitu ya. Itulah yang harus kita hindari 5 itu. Yang di luar sana silakan gitu. Nah, setelah kita pahami apa yang kita hindari, nah bagaimana nih Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk kita memiliki keberanian, untuk kita memiliki kekuatan gitu ya. Nah, di sini untuk menambah keberanian kita, untuk memiliki kekuatan sangat luar biasa, Buddha telah menjelaskan dalam Iddhipada Sutta, gitu, Iddhipada Sutta. Nah, di sini bahasa abhidhamanya adalah adipati, ya, kekuatan landasan batin. Nah, dalam bisnis ini pun dapat kita praktekkan Iddhipada ini, ya, karena memiliki kekuatan sangat luar biasa nih untuk keberanian, ya. Yang pertama apa, Bapak Ibu teman-teman semua? Yang pertama itu adalah canda Iddhipada, ya. Apa itu? Ketertarikan, keriang gembiraan, dan merasa puas dengan apa yang kita dapat hasilnya, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu dan teman-teman semua berbisnis atau berdagang, yang pertama kita harus tertarik dulu nih sama bidangnya, harus tertarik dulu sama jenis bisnisnya ini, ya. Kita pun dalam keadaan yang gembira untuk mempraktekannya, untuk berdagang. Ditambah kita merasa puas apa dengan hasil yang akan kita dapat, ya. Mengapa ini kita praktekkan? Nah, ini kita praktekkan untuk mengatasi jika yang namanya bosan itu muncul, boring, ya. Yang namanya dagang kan nggak langsung rame, kadang kita bosan, boring nungguinnya kan. Bisnis pun sama, nggak semuanya langsung lancar gitu ya. Kita pun akan bosan, jenuh. Kemudian puas dengan apa yang hasil kita dapat gitu. Pada saat kita dapat hasil segini, kita merasa puas. Besoknya coba lagi, perbaiki, analisa, kita coba lagi. Nah, terus seperti itu. Inilah kekuatan canda Iddhipada. Nah, yang kedua adalah wirya Iddhipada. Wah, Iddhipada ini adalah kekuatan, daya juang, keuletan, ya, daya tahan. Nah, di sini kuncinya daya tahan. Pada saat semangat kita down, ya kan, turun, nah kita punya daya tahan tuh
untuk bangkit kembali, untuk semangat kembali, gitu ya. Nah, wirya ini sangat luar biasa kemampuannya. Kalau kita terus praktikkan, akan dapat mengatasi jika yang namanya rasa malas itu muncul. Kadang kan kita dalam bisnis, malas, tunda aja dulu besok, akhirnya gagal kan. Dagang pun sama, malas buka pagi, udah siang aja, akhirnya sepi. Nah, inilah kekuatan wirya idipada ini. Harus kita bangkitkan, praktekkan, gitu. Ya. Yang ketiga adalah cita idipada. Apa itu? Tentang perhatian, target, fokus, gitu ya. Kekuatan perhatian di sini. Ini pun harus kita tingkatkan, Bapak teman-teman semua. Untuk apa sih? Nah, pada saat nanti kita dalam berbisnis, dalam dagang, kita lalai, kekuatan inilah yang akan mengingatkan kita karena punya perhatian. Dan kita pun dalam bisnis harusnya memiliki target. Ya, kalau kita punya target, tentunya kita punya usaha, semangat untuk menggapainya, gitu. Nah, cita idipada ini juga sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi kita untuk tidak lalai. Umpamanya kita dalam berbisnis ada yang mau menipu kita, ya, ada yang mau mengarahkan kita dapat sadar dengan perhatian ini, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wimamsa idipada. Apa itu? Kekuatan pengertian benar. Pandangan kita sudah benar, tahu mana yang bermanfaat, mana yang harus ditingkatkan, mana harus dibuang, mana yang buruk ini ditinggalkan. Nah, inilah kekuatan pengertian ini. Harus kita terus sadari, kita latih ya. Kalau kita terus latih, tentunya kita dalam bisnis tidak juga gampang yang namanya tergoda oleh hal-hal yang nggak baik, ya kan? Tidak tersesat dalam bisnis gitu ya. Wimamsa idipada. Nah, ini pun sangat penting saya praktikkan. Kenapa? Nah, kan tadi kita sudah tahu tuh dalam bisnis ini banyak yang meningkat dan banyak yang sedang turun ya. Dan bidang saya pun handphone gadget. Nah, di sini mengalami kenaikan gitu ya, kenaikan. Kenapa mau kenaikan? Karena pada masa sekarang banyak orang yang butuh handphone gadget gitu. Nah, karena barangnya laku dan stoknya di pusat dikit, tentunya dari pusat memberikan alokasi itu ke toko-toko ya. Karena apa sih? Untuk biar rata. Nah, ternyata ada juga nih kadang-kadang kalau kita nggak sadari muncul tuh keserakahan loba ya. Kita bisa mengambil jatah dari toko orang lain. Nah, bahaya nggak tuh ya? Jadi kita pun nanti bisa dapat profit, dapat untung besar, tapi dapat untung besar di atas penderitaan orang lain. Nah, kita sebagai Buddhis tidak seperti itu ya. Jadi kalau memang dapat alokasinya 50 unit, 100 unit, udah terima aja. Jangan mengambil dari jatah orang lain karena secara Buddhis kita nggak baik ya. Jadi kita naik itu jangan menjatuhkan orang lain. Kita maju pun jangan menyingkirkan orang lain. Harusnya kita maju secara bersama-sama. Kalau kita punya kompetitor, punya saingan ya dalam bisnis, doakan sebagai Buddhis itu ya. Semoga tokonya ramai. Semoga pemiliknya berbahagia dan sukses. Yang penting toko kita lebih ramai, keluarga kita lebih bahagia dengan meta tuh. Harus ingat seperti itu ya. Jangan kita berbahagia tetapi orang lain menderita gitu. Ya, itu tentang kekuatan idipada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tentunya yang harus kita praktekkan. Idipada ini dapat dipraktekkan oleh siapapun, baik itu pelajar, baik itu pembisnis, baik itu pedagang, dan para biku pun mempraktekkan ini. Karena ini dalam sutta sudah disebutkan kalau ini dipraktekkan dapat mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dan sampai dengan bahagia sampai beberapa kalpa tuh, bayangin Bapak Ibu ya dalam sutta. Ini pun kita praktekkan ya. Pelajar pun harus kita tingkatkan tentang ketertarikannya dalam belajar, semangatnya ya. Harus punya perhatian, target dan punya pengertian gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semua, setelah kita memahami dan sudah berani nih untuk melangkah, sudah berani untuk masuk ke zona tantangan. Lalu apalagi yang kita harus praktekkan? Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua, Sang Bhagawa pun telah membabarkan dalam Sigauloada Sutta ya, di mana sutta ini
dibabarkan kepada pemuda yang bernama Sigala. Nah, di sini mengatakan untuk meningkatkan kekayaan yang sudah ada dan memunculkan kekayaan yang belum muncul, ya, harus menghindari 6 dan harus diperhatikan. Nah, gitu. Apakah yang keenam itu harus dihindari? Yang pertama adalah Bapak Ibu teman-teman semua tentang mabuk-mabukan, ya, tentang mabuk-mabukan. Mengapa harus dihindari? Tentunya kalau kita dalam berbisnis, dalam dagang, kita mabuk-mabukan, tentunya sangat amat merugikan. Kita pun akan kurang kesadaran. Gimana untuk mau berbisnis lancar kan? Habis mabuk apalagi tuh pulangnya pagi, ya. Akhirnya apa? Bangunnya siang, ya. Kata orang dulu apa? Rezekinya dipatok ayam gitu, ya. Nggak tahu ayam siapa. Nah, gitu tuh teman-teman semua, ya. Hindari mabuk-mabukan ini. Kemudian adalah apalagi? Berjudi. Nah, berjudi ini pun harus dihindari juga. Mengapa? Kalau kita berjudi, Bapak Ibu, menang itu dapat musuh. Kita menang kan mereka kalah tuh. Ya, dapat musuh. Kemudian kalau kita kalah, tentunya apa? Akan kehilangan kekayaan yang telah kita peroleh. Ya, baik itu modal dagang, modal bisnis, kita pun akan kehilangan itu. Ya, harusnya kita hindari namanya berjudi ini. Nah, berjudi ini pun sangat kuat kekuatannya nih, nafsu kesenangan sangat kuat. Hati-hati juga nih, harus kita sadari betul-betul, ya. Yang ketiga adalah keluyuran tengah malam, malam hari. Nah, maksudnya di sini bukan keluyuran orang yang bekerja atau bisnis, ya. Maksudnya adalah keluyuran yang tak bermanfaat, nongkrong sini, nongkrong sana gitu, ya. Akhirnya apa? Karena dia sering keluyuran, rumahnya harta benda ditinggal, keluarganya ditinggal. Mungkin nggak untuk hilang barangnya? Sangat amat mungkin, ya bagi teman-teman semua, ya. Nah, seperti itu tuh. Hindari namanya keluyuran tak bermanfaat. Kemudian yang keempat itu adalah melihat tontonan atau hiburan. Apa itu? Biasanya di sini hiburan dalam arti adalah menonton hiburan di bar, di klub atau di diskotik, ya. Ini dihindari gitu karena di sana dominannya adalah kita pasti namanya mabuk, ya. Pasti namanya melanggar asusila atau disebut dengan apa? Bermain wanita gitulah. Inilah namanya sebab kemerosotan, sebab kehancuran, ya. Kalau kita praktekkan hindari makanya gitu. Lebih baik di rumah lah sama keluarga gitu, ya. Nah, itu harus hindari. Kemudian yang kelima adalah bermalas-malasan gitu, ya. Bermalas-malasan. Bermalas-malasan di sini sudah jelas, ya. Kalau kita malas bagaimana bisa berhasil dan sukses gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah teman palsu atau teman yang menyesatkan, ya, teman yang nggak bijaksana, Nah, di sini biasanya nih teman di sini sama tadi tuh yang sudah saya sampaikan, ya. Kalau teman kita hobinya mabuk, hobinya berjudi, dan hobinya bermain wanita, kita juga otomatis akan terpengaruh kalau bersahabat dengan dia. Kita akan menjadi tersesat, gitu, ya. Kita pun akan mengalami kemerosotan, kehancuran, keterpurukan, gitu. Nah, di sini banyak juga tuh di antara kita tuh yang punya teman palsu itu kalau ada maunya baik sama kita, ya. Apalagi mau minjem duit tuh biasanya baik banget tuh, ya, deketin gitu, ya. Setelah kita kasih pinjam uang, nggak lama menghilang biasanya, menghilang sebulan sampai setahun, ditagih diabaikan, 2 kali tagih diabaikan, 3 kali tagih dijawab, ya, dijawab tapi apa? Kalahkan dia yang ngutang biasa gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua mengalami seperti itu, lebih baik diikhlaskan, ya, direlakan gitu. Kenapa? Namanya hutang kan bisa saja emang hutang masa lampau juga kan. Pada kita bikin kilesa atau jengkel kan, bener nggak? Kalau dia punya pasti dibayar juga sih. Kalau memang dia punya, kalau memang dia emang tukang pinjam tapi nggak mau bayar, ada juga seperti itu. Nah, itu yang harus kita ikhlaskan gitu, ya. Nah, itulah Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya, yang namanya yang harus dihindari dan diperhatikan 6 hal itu tuh. Kalau kita sudah berjalan, bisnisnya, berdagang sudah jalan, itu harus kita hindari. Karena apa? Kalau itu kita nggak hindari, nggak sadari, akan hasilnya membuat kita menderita, akan
kita akan hancur, kemerosotan gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, itu kan yang tadi saya sampaikan adalah faktor eksternal dari luar. Nah, kemudian bagaimana yang dari dalam? Nah, dari dalam ini maksudnya dari dalam batin ya. Buddha pun telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita mencapai keberhasilan, kesuksesan itu ada faktor dalam juga, karena dhamma itu, spiritual itu lebih ke dalam batin ya. Apa itu? Nah, ini ada namanya 5 rintangan, panca niwarana. Ini pun harus kita lenyapkan gitu ya, rintangan ini. Ini dapat dipraktekkan dalam kita mencapai keberhasilan spiritual dan keberhasilan duniawi. Itu panca niwarana ini harus kita lenyapkan ini. Ya, yang pertama itu adalah kama canda ya, kesenangan indrawi ya. Rintangan yang pertama nih, ini harus kita sadari nih ya, ini yang paling sangat melekat nih ya, sangat luar biasa ya. Jadi kita tuh maunya senang-senang aja, happy aja ya. Ini pun dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha pun telah menjelaskan kama canda ini anggap saya sebagai tanha, nafsu keinginan yang sangat berbahaya, akar dari penderitaan gitu ya. Seperti yang Buddha katakan, yayang tanha pono bawika nandiraga sahagata tatra dinan dini ya, yang disebabkan oleh tanha dan disertai dengan nafsu kesenangan ragawi, seseorang mencari kesenangan kesana kemari tatra dinan dini. Ini Bapak Ibu teman-teman semua sangat amat bahaya nih kalau kita terus ikuti nafsu kesenangan indrawinya gitu ya. Nah, kama canda ini, nafsu kesenangan indrawi ini masuk melalui 6 pintu indera kita ya. Jadi mata ingin melihat yang indah-indah, telinga ingin mendengar suara-suara yang merdu, hidung ingin mencium aroma-aroma yang wangi, dan kulit ingin sentuh dengan sentuhan-sentuhan yang lembut. Kemudian lidah ingin mengecap makanan dan minuman yang enak, dan pikiran ingin memikirkan yang indah-indah ya, menghayal gitu. Nah, dalam bisnis ini pun kita harus sadari. Kenapa? Bagaimana kita mau lancar, mau dagangnya bisnisnya kalau kita terus memburu kesenangan indrawi, maunya happy, maunya terus travel, jalan-jalan ya, maunya makan enak. Akhirnya apa? Bisnis kita ditinggalin, bisnis kita diabaikan gitu ya. Gimana mau berhasil dan sukses seperti itu. Nah, kama canda ini Bapak Ibu teman-teman semua, Buddha mengandaikan ibarat air untuk air yang berwarna. Nah, berwarna ini maksudnya kita tidak bisa bercermin, tidak bisa melihat siapa diri kita, tidak bisa melihat pikiran dan bisnis kita seperti apa gitu ya. Gimana mau maju, gimana mau berkembang, kita pun nggak bisa melihat bisnis kita dengan jelas seperti apa, seperti itu ya. Jadi diibaratkan air yang berwarna. Nah, kemudian sehabis kama canda ini ada namanya bayapada atau wayapada, yaitu tentang niat jahat, niat buruk. Ini muncul dari namanya kebencian, dosa ya. Nah, kebencian di sini beserta dengan anak cucunya tuh. Yang namanya benci itu berarti ada dendam, kemarahan, iri hati, jengkel, ketidaksukaan gitu ya. Nah, dalam bisnis pun sama Bapak Ibu teman-teman semua, ini harus kita sadari ya. Kenapa? Kalau kita selalu benci sama orang, selalu benci sama saingan kita, kompetitor kita, akhirnya apa? Kita terus menggejolak, mendidih kebencian itu ya. Ini diibaratkan air yang sedang mendidih, air yang mendidih kemarahan itu. Gimana kita mau melihat bisnis kita? Kita kan nggak bisa bercermin tuh dari air yang mendidih itu ya, nggak bisa melihat wajah kita, pikiran dan bisnisnya seperti apa. Ini pun harus dihindari. Itu tadi seperti yang sudah sampaikan ya, Buddhis itu bisnisnya dengan meta, cinta kasih gitu. Jangan kita dengan kebencian, apalagi sampai nyumpain tuh saingan kita sampai bangkrut, sampai dia tutup, kesian. Karena apa? Karena mereka pun punya keluarga, karena mereka pun butuh makan gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tina mida. Nah, ini namanya keren nih ya, tina mida, si tina dan si mida. Apa itu? Tentang malas dan lamban ya, malas dan lamban. Dalam bisnis ini dua ini harus dihindari. Bagaimana kita mau meningkat bisnisnya kalau kita malas-malasan,
ya, bangunnya siang, tiduran, maunya makan tidur, terus kerja pun lamban, ya, disuruh nyuci piring aja berapa lama tuh selesainya. Ada nggak seperti itu? Ada, teman-teman, ya. Tergantung diri sendiri dia tuh, mampu nggak dia menyadari itu, ya, malas dan lamban. Nah, malas dan lamban ini diibaratkan air yang jernih, teman-teman, ya, tetapi berlumut atau di bawah akar pohon tuh biasanya. Sama, kita pun tidak bisa bercermin, kita pun tidak bisa melihat pikiran diri kita dan bisnis kita seperti apa, gitu, ya. Ini pun harus kita sadari dan kita siasati dengan apa? Dengan yang namanya tadi tuh wirya atau semangat, ya, kekuatan semangat itu. Nah, tadi yang kebencian itu dengan meta, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah udaca dan kukuca. Nah, udaca kukuca ini dalam arti adalah kekhawatiran dan kegelisahan. Ada juga tuh di antara kita, saudara-saudara kita mungkin yang dalam bisnisnya, dagangnya selalu gelisah, selalu khawatir, ya. Nanti ini gimana, berhasil enggak ya? Nanti kalau gini gimana ya? Kapan kita mau berhasilnya? Kapan kita mau suksesnya ya? Kalau selalu khawatir, gelisah gitu. Nah, khawatir gelisah ini dapat diatasi dengan yang namanya kita harus memegang sila. Dengan kita memegang sila, minimal 5 sila, kita akan terbebas dari yang namanya kegelisahan dan kekhawatiran. Seperti itu. Ditambah dengan keyakinan, ya. Memegang sila dan yakin untuk mengatasi gelisah dan khawatir ini, ya. Jadi gelisah dan khawatir itu diibaratkan air yang beriak, ya, ada riaknya. Karena air riak, otomatis kita pun tidak bisa bercermin, tidak bisa melihat pikiran dan diri kita sendiri, seperti itu, ya. Ini pun harus kita sadar dan lenyapkan, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wicikica. Nah, apa tuh wicikica? Adalah keraguan-raguan. Keraguan-raguan di sini dalam arti adalah kita ragu dengan yang namanya tisarana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita ragu dengan hukum karma. Kita ragu dengan kebajikan yang telah kita perbuat. Dalam bisnis pun ini sangat penting. Kalau kita ragu dengan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, nanti gimana ya bisnis kita, ada terlindung enggak? Tokoh kita gimana, akan terlindung enggak, gitu ya. Terus ragu dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan dapat berbuah enggak, gitu ya. Ini pun harus kita lenyapkan keraguan-raguan ini. Nah, keraguan ini diibaratkan bagaikan air yang keruh, ya. Air keruh, karena airnya keruh, kita pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa diri kita, pikiran dan bisnis kita seperti apa. Ditambah lagi kalau kita ragu dalam bisnisnya, ragu, kapan kita berani melangkahnya? Ragu, kapan juga kita untuk dapat sukses, gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu dan teman-teman semua tentang 5 perintah yang harus kita singkirkan, lenyapkan. Itu, ya. Dalam kita mencapai keberhasilan spiritual pun ini harus kita praktekkan. Ini faktor dari dalam batin, gitu ya. Kalau kita bisa melakukan dalam batin ini, harusnya kita bisa juga mencapai keberhasilan duniawi dan spiritual. Dengan apa sih Bapak teman-teman semua? Tentunya dengan kita sering bermeditasi, gitu ya. Dengan bermeditasi kita dapat melihat batin kita sendiri. Kita dapat melihat kekurangan kita sendiri. Kita dapat melihat apa sih yang manfaat akan kita lakukan, gitu ya. Jadi tentunya kita sangat penting nih mempraktekkan yang namanya melenyapkan 5 perintah batin ini. Itu ya. Meditasi itu penting loh. Kalau kita mau berbisnis, nah kebanyakan orang yang berhasil dalam dunia bisnisnya adalah orang-orang yang pintar juga dalam melihat diri sendiri, ya, melihat kekurangan diri sendiri dengan bermeditasi, gitu ya. Harus ditekatkan tuh Bapak Ibu teman-teman semua, apalagi yang muda-mudi nih, ya, tekatkan meditasi itu. Untuk apa sih? Untuk melatih perhatian dan kesadaran kita, ya. Kalau pagi setel jam alarmnya jam 4:30 atau jam 5, bunyi bangun. Kemudian apa? Gosok gigi, cuci muka, tidur lagi, nggak apa-apa. Besoknya alarm bunyi bangun, ya, gosok gigi, cuci muka, meditasi 5 menit, nggak apa-apa. Terus kayak gitu. Nah, ini pun saya praktekkan. Awalnya memang sulit. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar kita lebih kuat dari pikiran sadar tuh. Wah, masih ngantuk, masih pagi gitu kan. Nah, ini harus kita praktekkan nih. Jadi pada saat kita
malas muncul, kita munculkan yang namanya wirya, malas akan lenyap. Seperti itu tuh. Kalau kita sedang benci, kita munculkan meta, benci itu lenyap. Gitu. Jadi pikiran kita nih Bapak Ibu teman-teman semua bagaikan apa? Bagaikan video, ya, video. Dalam video itu kan harddisk itu kan banyak tuh, video-video atau film yang lain. Sama, pada saat video itu muncul, hanya itu yang disadari, hanya itu yang diperhatikan, yang lain ngendap gitu ya. Sama. Jadi pada saat kita ngantuk muncul, malas muncul, munculkan namanya wirya, mantuk dan masuk lenyap. Nah, seperti itu tuh. Akhirnya karena saya sering praktikkan pagi meditasi, akhirnya apa? Sudah menjadi habit atau kebiasaan. Jadi tanpa alarm pun kita sudah bisa bangun gitu ya. Nah, itu tambahannya Pak Ibu teman-teman semua yang harus kita praktikkan. Setelah kita berani melangkah, setelah kita berani masuk ke zona namanya zona tantangan, kemudian kita sudah dari faktor dalam untuk melenyapkan segala rintangan, tentunya kita akan lebih berhasil untuk maju dan berkembang dalam berbisnis. Karena berbisnis itu sangat penting untuk mengumpulkan kekayaan. Karena ada juga nanya tuh, Romo, umat Buddhis itu boleh kaya nggak jadinya? Sangat boleh ya, kan Buddha sudah mengatakan, walaupun sang Tathagata ya, waktu itu sebelum mencapai pencerahan sebagai pangeran yang sangat kaya raya, putra raja yang banyak kekayaan tapi ditinggalkan, tetapi sang Buddha itu nggak mengajarkan kita untuk meninggalkan duniawi dan meninggalkan bisnis ini, kekayaan ini, malah mengajarkan kepada umatnya. Banyak dalam beberapa sutta kan tadi tentang Sigala Sutta, terus Digajanu Sutta ya. Banyak lagi tentang sutta yang sudah Buddha ajarkan, itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, kemudian kita bisnis itu untuk apa sih? Tentunya untuk mencapai yang namanya kekayaan, materi, uang ya. Lalu yang namanya uang itu penting nggak Bapak Ibu teman-teman semua? Sangat penting ya. Penting apa penting biasanya itu? Penting ya, karena banyak loh di luaran sana yang mengatakan uang itu bukan segalanya dan uang itu pun tidak bisa dibawa mati ya. Tentunya kalau kita tidak punya uang akan terasa sangat mati. Jadi umat Buddhis itu memiliki harta kekayaan, memiliki harta materi sangat amat begitu penting. Karena apa? Dengan kita memiliki banyak materi, tentunya kita akan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat ya, seperti kita menyokong kebutuhan para biku, membangun wihara, membangun pondok meditasi, berdana ke panti jompo, panti asuhan dan lain sebagainya. Itulah yang kita harus capai. Jadi banyak kesempatan. Buddha pun telah mengatakan penderitaan yang paling menyakitkan adalah dalam keadaan kita miskin. Tuh bayangin Bapak Ibu ya. Buddha telah mengatakan, makanya Buddhis harusnya berkecukupan materi, lancar dalam bisnisnya gitu ya. Jadi banyak hal-hal manfaat yang kita akan lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua tuh ya. Tetapi tadi tuh jangan kita muncul yang namanya keserakahan. Jangan muncul yang namanya ambisi ya, untuk kita maju sendiri, sukses sendiri, yang lain bangkrut nggak apa-apa, jangan. Tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Buddha Dhamma gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu teman-teman semua, Anda juga mengatakan nih, Romo, kita itu yang pertama tadi, saya sudah berani melangkah. Yang kedua, saya punya motivasi yang bagus. Yang ketiga, saya punya inovasi yang bagus. Kemudian yang keempat, saya punya yang namanya tim yang bagus. Tapi mengapa kita atau saya tidak berhasil juga, tidak sukses juga? Kenapa? Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini sangat menarik pertanyaannya, ya. Mengapa? Karena di sini kadang kita lupa dengan yang tiga hal ini, ya kan? Nah, tiga hal ini ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kita mencapai keberhasilan. Apakah yang ketiga hal itu? Nah, ini sih kita lupakan. Yang pertama itu adalah berdana, teman-teman semua. Ya, mengapa berdana? Mengapa dengan memberi? Gitu, ya. Karena sejatinya kita memberi itu adalah kita menerima. Kita memberi, menerima. Sama seperti halnya dengan ungkapan terima kasih. Ya, kita terima, harusnya kita kasihkan kembali kepada yang membutuhkan. Kita terima lagi buah karma baik, ya, rezeki yang banyak, kita kasihkan kembali kepada yang membutuhkan.
Teruslah seperti itu, terima dan kasih dan terima dan kasih. Tentunya memberi di sini, berdana di sini dengan syarat ya. Apa syaratnya? Kita rela, kita ikhlas ya. Kerelaan inilah, keikhlasan inilah yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dapat mengkondisikan buah karma baik kita berbuah. Itu tanpa kita sadari itu. Ya, tapi rela dan ikhlas. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua nanti dapat dicoba nih ya. Contohnya apa? Pada saat kita bayar parkir kan hanya 2.000 tuh atau peogah ya 1.000-2.000. Nah, kita coba praktikkan nih Bapak Ibu teman-teman semua. Kita kasihnya 20.000 deh coba ya. Pas kita praktekkan 20.000, jika tidak muncul dalam batin yang namanya ikhlas, nggak merasa dalam batin ini nggak agak mengganjal, nah itu tuh yang keren tuh. Kita sudah ikhlas rela untuk berbagi. Nah, suatu saat kita akan mendapatkan karma baik juga tuh yang luar biasa gitu ya, memagnet karma-karma baik kita yang telah kita lakukan. Nah, jika kita berdana 20.000 ke petuang parkir ternyata dalam batin kita mengganjal, nggak ikhlas, nggak rela. Nah, itulah sebab mengapa sampai sekarang belum mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Itulah mengapa sudah punya motivasi bagus, inovasi bagus, tim yang bagus, tapi belum sukses. Itulah sebabnya, karena kita tidak mempunyai namanya kerelaan dan keikhlasan. Itulah kekuatan dari kebajikan. Jangan sepelekan juga nih. Itulah kadang kita lupa untuk berbagi, ya. Jangan sampai kita seperti pandangan pada umumnya. Anggap saja putu jana. Putu jana itu dalam arti orang yang belum mencapai kesucian, ya. Dia berpandangan bahwa untuk kaya itu harus menabung, ya, harus kita nabung. Akhirnya apa? Karena dia menabung, akhirnya menjadi kikir, ya, menjadi kikir. Karena kikir, akhirnya apa? Dia nggak sukses juga, nggak berhasil juga, gitu, ya. Nah, putu jana ini ada dua. Yang pertama putu jana yang di luar ajaran Buddha Sasana. Dan satu lagi putu jana yang di dalam ajaran Buddha Sasana. Nah, kita nih sebagai umat Buddhis adalah putu jana yang belum mencapai kesucian yang dalam ajaran Buddha Sasana. Seperti itu ya. Jadi dibalik tuh, kalau kita mau kaya raya, mau sukses harus berdana, harus banyak berbagi, ya. Jangan kikir gitu. Itu yang pertama yang sering dilupakan tuh. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah tentunya kita bermoral, memegang sila. Seluruh ajaran Sang Bagawa yang pertama itu harus bermoral. Ya, mengapa bermoral? Tentunya sangat amat penting. Kalau kita kaya raya nggak bermoral, buat apa juga? Karena efeknya akan buruk nanti ya. Nah, bermoral ini yang pertama adalah menghindari pembunuhan makhluk hidup, termasuk menyiksa dan menganiaya. Kedua adalah menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan atau mencuri ya. Ketiga, menghindari tidak melanggar asusila. Yang keempat, berbohong atau musyawadah ya. Yang kelima, menghindari minuman keras yang dapat memabukkan. Ini semua harus kita pegang. Kalau kita megang sila, orang pun akan percaya kepada kita. Terutama sila keempat nih, harus kita pegang ya. Seperti Sang Bagawa, sebelum menjadi sama Sang Buddha, menjadi calon bodhisatta, Sang Buddha hanya satu sila ini yang nggak pernah dilanggarnya. Baik dia lahir di alam binatang, alam-alam lainnya, hanya satu sila ini nggak pernah dilanggar, yaitu sila tidak melanggar yang namanya berbohong atau ucapan benar. Makanya Sang Bagawa kalau mengatakan mempunyai kekuatan sangat luar biasa pernyataan dan statementnya. Nah, ini pun harus kita praktekkan, kita teladani itu yang Buddha telah lakukan, gitu ya. Punya kekuatan, gitu. Kalau kita banyak berbohong, banyak menipu orang lain, gimana orang lain mau percaya sama kita, gitu ya. Ini juga salah satu sebab yang kita tanpa sadari mengapa bisnis kita belum berhasil juga, mengapa bisnis kita belum bisa sukses tuh, ya. Yang kedua tentang sila. Nah, lalu yang ketiga apa yang terakhir nih? Yang ketiga itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ternyata survei membuktikan orang-orang yang sukses ini adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Lalu dalam Sigala-Wada Sutta, Buddha pun telah mengajarkan tentang ini, ya, bahwa ada 6 arah yang harus kita hormati, 6 arah yang harus kita sembah, gitu ya. Terutama arah timur. Arah timur itu apa sih? Arah timur itu adalah orang tua kita, papa mama kita. Mengapa arah timur? Karena matahari terbit.
Mengapa terbit? Karena kita dilahirkan, diterbitkan oleh orang tua kita sendiri gitu ya. Nah lalu mengapa ada di depan di arah timur? Karena wajib kita perhatikan, wajib kita jaga, wajib kita rawat, wajib kita lindungi, makanya ada di depan gitu. Inilah yang kadang kita lupakan, kadang kita abaikan. Ya, akhirnya apa? Bisnis kita enggak berhasil seperti itu ya. Nah, kemudian nih Bapak Ibu teman-teman semua, yang namanya arah barat itu adalah anak, istri, suami gitu. Nah, tanpa kita sadar nih, ternyata pada umumnya pada masa sekarang kita kebalik nih. Anak, istri, suami itu di depan arah barat, orang tua di belakang. Akhirnya apa? Kita sulit untuk berbakti kepada orang tua, ya. Mau berdana, mau bakti sama orang tua, mau ngasih makan orang tua, takut sama istri. Mau berdana bersama orang tua, takut pada suami. Mau mengurusi orang tua, melindungi orang tua, takut kepada anak-anaknya. Ya, akhirnya apa? Orang tua diabaikan, orang tua tidak diperhatikan. Itulah sebabnya mengapa bisnis kita sampai sekarang belum berhasil dan sukses, ya. Nah, tapi tentunya semua yang sedang menyaksikan live streaming ini tentunya orang tuanya selalu di depan ya, karena kita sebagai Buddhis harus menempatkan orang tua di arah timur, di arah depan gitu. Ini pun Bapak Ibu teman-teman saya praktikkan sampai sekarang dan bersyukurnya orang tua saya masih ada ya. Terus saya ajari tentang kenali tentang Dhamma. Saya ajak untuk berbuat baik gitu ya, karena Buddha pun telah mengatakan walaupun orang tua wanita kita dan papa kita dipikul dalam pundak kanan dan pundak kiri selama 100 tahun itu belum cukup untuk membalas jasa orang tua kita gitu ya. Tetapi dengan dua hal ini dapat menyetarakan, menyamai, yaitu mengajak orang tua kita belajar kebaikan, belajar dhamma sejati, kemudian mempraktekannya untuk berbagi, yang tadinya kikir menjadi tidak kikir, yang tadinya suka melanggar sila jadi nggak melanggar sila. Itulah yang Buddha katakan yang dapat menyamai, membalas jasa budi orang tua kita. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus kita perhatikan ya. Lalu tadi arah atas itu adalah para pertapa atau pabajita, para biku ya. Kemudian yang ke utara itu para sahabat, yang selatan itu guru. Nah, yang bawah nih Bapak Ibu teman-teman yang kadang kita lupakan juga. Apa itu yang bawah? Yang bawah itu adalah pembantu kita, karyawan kita, supir kita ya. Pokoknya yang membantu kita deh. Kadang juga ini dilupakan juga nih ya. Punya karyawan semena-mena, ya punya pembantu semena-mena, ya nggak diperhatikan kesejahteraannya. Jika sakit juga nggak dirawat. Ini juga menjadi salah satu sebab juga mengapa kita nggak berhasil dan sukses gitu, karena sejatinya Buddha pun telah mengatakan arah bawah ini harus kita hormati juga, harus kita perhatikan juga agar bisnis kita berhasil. Tanpa karyawan kita nggak mungkin jadi sampai sekarang saat ini kan. Tanpa pembantu kita pun sama gitu. Mereka lah orang-orang yang berjasa, wajib kita perhatikan dan rawat juga jika sakit gitu ya. Nah, itulah 3 hal tentang mengapa alasan kita nggak berhasil dan sukses. Yang pertama, kita kurangnya dalam memberi ya, tapi memberi sini dalam berikhlas atau kerelaan. Yang kedua, kita kadang lupa memegang sila atau kemoralan, dan terakhir adalah berbakti kepada orang tua. Nah, itu 3 hal itu yang kadang kita lupa kita praktekkan ya. Sekarang kalau kita kombinasikan nih ya. Yang pertama, kita sudah memiliki keberanian, sudah masuk ke zona tantangan ya. Kita tinggal olah bisnis seperti apa, lalu masuk nanti ke zona namanya kreativitas ya, kreatif zone gitu ya. Nah, kita kembangkan tuh, karena di era sekarang nih, terutama yang bisnis sedang terpuruk atau yang belum kerjaan, kita harus banyak belajar. Entah itu ikut workshop, ikut pelatihan, belajar. Minimal di era sekarang kita harus punya yang namanya toko online gitu ya. Entah itu di marketplace apapun bebas. Minimal itu. Lalu bisa branding toko sendiri. Sekarang mudah tuh, banyak aplikasi yang namanya aplikasi editing itu Canva, yang gampang deh ya, bikin template seperti apa. Dan kita pun harus mengerti tuh namanya naik iklan seperti apa ya. Minimal kita punya akun deh untuk jualan, karena era sekarang era transisi dari offline ke online gitu ya. Kalau kita dari sekarang nggak belajar, kita akan makin tergerus oleh generasi yang akan datang, atau generasi yang dikatakan generasi Z gitu ya. Milenial, nanti ada Z. Nah, Z ini sangat luar biasa, sangat pintar.
Gitu. Nah, kita pun harus siap dengan perubahan zaman ini sebagai Buddhis ya, harus banyak belajar. Itulah Bapak Ibu teman-teman semua tentang sudah saya sampaikan, tentunya kita harus terus banyak belajar ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, lalu kita pun terus gemar namanya berdana, memegang sila, dan kita pun berbakti kepada orang tua gitu ya. Sesuai yang Buddha katakan dalam sutta adalah pada kinang kaya kamang, waca kamang pada kinang mano kamang, panidite pada kina. Jika perbuatan kita benar, jika ucapan kita benar, dan jika pikiran kita benar, maka benar pula cita-citanya. Itulah harus kita pegang tiga hal itu. Ucapan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, kalau kita pegang ini, otomatis kita pun akan berdana. Karena tahu kebenaran tentang kekuatan dana, kebajikan. Kita pun akan megang sila kemoralan. Kita pun akan berbakti kepada orang tua. Ya, dengan ini yang tiga hal ini terus kita praktikkan, akhirnya apa? Dapat muncul yang namanya pandangan benar. Jika pandangan kita sudah benar, maka pikiran, ucapan, perbuatan, daya upaya, perhatian, mata pencaharian, dan konsentrasi benar kita pasti akan bisa lakukan juga. Nah, kalau kita sudah punya pandangan benar tuh, tentunya akan lebih mudah untuk mencapai yang namanya keberhasilan secara spiritual atau dhamma gitu ya. Itulah ujung-ujungnya ke jalan mulia berunsur 8. Karena hal itulah yang dapat kita membawa kebahagiaan dalam dunia ini dengan yang sesuai dengan ajaran Buddha Dhamma, seperti itu ya. Nah, itu yang harus kita praktekkan ya, menjalankan berdana, menjalankan sila, dan bermeditasi tambah dengan berbakti kepada orang tua gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia yang saya dapat bahas pada pagi hari ini. Tentunya terima kasih atas perhatiannya. Semoga damai yang dapat saya sampaikan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita berjuang bersama-sama untuk mencapai keberhasilan duniawi dan keberhasilan spiritual. Ya, kita berjuang lama-lama toh kita mati juga. Tidak berjuang pun lama-lama kita akan mati juga. Lebih baik kita berjuang di jalan Dhamma. Ya, sehingga apa? Mendapatkan kebahagiaan secara dhamma dan mendapatkan kebahagiaan secara spiritual. Bahagia dalam dunia ini, setelah kematian tentunya kita akan lebih bahagia ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman semua. Dan saya pun dengan kerendahan hati mohon maaf jika ada ucapan dan perbuatan yang berkenan, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Terima kasih. Terpujilah Sang Bagawa. Suki Hontu. Namo Buddhaya.